Halo, malam Halo, bro. malam Ko Daniel. Halo, Apa apa kabar? kabar? Baik. Sehat. Udah lama Happy ya, New Year berapa dan Kyonggi lama ya, kita Kyonggi. Kyonghi Kyonghi. Moga-moga, Jadi, moga-moga tahun 2025 ini itu ya lebih cuan ya dari 2024 ya bro ya. amin, amin. Iya, ya. Soalnya kalau kita lihat marketnya ini banyak yang nanya. Jadi sejujurnya bro, kita boleh boleh komentarin market dikit ya. Gitu. Ya, Banyak pertanyaan yang paling sering muncul itu adalah Bro Dan, ini kalau lihat gerakan market kayak gini 69 kemarin itu udah bottom belum ya di Q1. Nah, kayak gitu tuh yang paling banyak. Karena kalau memang udah berasa bottomnya mereka akan berani untuk lebih banyak chip in gitu ya. Sampai akhir Q1 kurang lebih kayak kayak gitu. Nah, terus kan kita lihat tadi memang ditutup indeks harga gabungan kita, harga saham gabungan kita ditutup menguat, tapi blue chipnya ini yang bankingnya ini malah koreksi-koreksi bro gitu. Jadi ini sebenarnya apa yang sedang terjadi, mekanisme apa yang sedang terjadi gitu kalau Bro Albert lihat. oke. Jadi, saya kepingin sharing dulu pandangan saya tentang tahun 2025 ya, buat Ko Iya, Daniel iya, ataupun teman-teman. silakan. Bahwa tahun lalu saya juga udah bikin video dan saya cerita banyak ke teman-teman bahwa tahun 2025 itu akan menjadi tahun yang paling sulit. Ya, setelah itu mungkin everything will recover. Nah, jadi Iya, kalau proyeksinya tahun 2025 itu sulit, salah satu indikatornya apa? Nah, ini juga teman-teman bisa lihat harga emas yang all time high. Kita sekarang kan mm, berada di era di mana emas itu harganya all time high. Ya iya, kan, dan saya udah sebut ini dari akhir tahun 2023 bahwa simpan terus emas sampai 2025 kita jual. Dan sekarang 2025 memang kelihatannya harganya udah puncak-puncaknya ya. Saya nggak tahu nih akan naik sampai kapan, tapi kelihatannya tahun ini akan cukup baik untuk profit taking sebagian emas. Nah, kalau kita perhatikan secara ekonomi, kenapa emas bisa menjadi primadona di seluruh dunia? Karena kan harga all time berarti semuanya merasa ya emas itu menjadi salah satu tempat yang paling aman. iya, Makanya harga naik terus kan, diborong terus kan. Dan emas itu iya, kan satu dunia bisa akses, bukan cuma Indonesia. Nah, jadi itu terjadi karena semua orang itu juga cukup, ya bisa dibilang was-was terhadap ekonomi secara global. Mau kemana nih arah ekonomi? Trump ntar satu hari ngomong ini, minggu depan dia ngomong entah apa, dan lain-lain. Kebijakannya kan bisa berubah dengan begitu cepat, benar ya? Nah, jadi awalnya mau agresif tarif, nanti dia contoh nih munculkan tarif, ntar bisa berubah lagi tarifnya dan lain-lain. Nah, ini kan bikin berbagai negara pastinya cukup was-was. Belum lagi kena iya, ancaman. Wah, ini negara BRICS yang kemarin asik mau tinggalin dolar, kena ancam kalau bikin currency baru langsung kena tarif tinggi banget. Kan jadi takut kan? Nah, hal-hal seperti ini membuat ekonomi global ini mau kemana arahnya? Sedangkan seluruh benua itu lagi susah dalam segi ekonomi. Amerika, Eropa, Asia, semua kan lagi susah. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, ya Indonesia juga kelihatannya pada saat masa transisi pemerintahan juga kelihatannya agak banyak hal yang perlu di catch up ya kan? iya, Nah, jadi kalau kita sudah lihat emas tinggi, ekonomi juga pada nggak tahu gimana kondisinya, saya rasa the best thing to do yaitu lebih ke defensif. Saya pribadi lebih defensif di tahun 2025. Nah, tapi ada sedikit good news nih, bukan artinya semuanya bad news ya di dalam market kita. Kalau teman-teman lihat IHSG kita sekarang kan sudah cukup ya rendah ya, karena iya, koreksinya lumayan. iya, Setelah betul, asing betul. keluar berapa triliun ini, IHSG ya bisa dibilang terjun lah ya. Apalagi Iya, bankingnya juga koreksi cukup dalam. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita di IHSG ini masih banyak saham-saham market cap yang valuasinya sebenarnya dipertanyakan. Artinya ya bisa dibilang saham konglomerasi lah, di mana harganya itu tinggi sekali padahal valuasinya sudah tidak wajar. Benar ya, di IHSG betul, banyak yang betul. seperti itu. Jadi kalau sebenarnya itu kita keluarin semua dari IHSG, ya kita keluarin saham-saham konglomerasi yang tidak ada fundamental, tapi market cap-nya tinggi tuh, untuk kita keluarin semua, sebenarnya IHSG kita udah rendah sekali. Ya, dengan harga banking seperti ini dan saham-saham blue chip lainnya. Artinya, ya saya cukup sepakat bahwa harga-harga sekarang ini sudah mendekati bottom. Sebelum berarti udah bottom ya, tapi sudah mendekati karena IHSG kita sudah tertekan, ya, apalagi ditambah kita keluarin semua saham-saham konglomerasi, IHSG kita udah cukup rendah. Nah, dengan seperti itu banyak good bargaining nih yang bisa kita perhatikan. Nah,
Jadi strategi kita apa nih dalam kondisi market seperti ini? Nah ini saya pribadi ya, teman-teman mau ikut boleh atau tidak itu silahkan. Tapi saya pribadi disclaimer itu, on ya. ya benar, disclaimer on. Saya pribadi itu akan mengurangi swing trading. Kenapa saya akan mengurangi swing trading? Karena volatility terlalu tinggi. Kalau volatility terlalu tinggi, ya itu saham yang bagus atau yang murah pun bisa sekali naik, misalnya belasan persen sehari, besoknya langsung koreksinya luar biasa ngeri, ya kan? Apalagi saham-saham yang fundamentalnya agak mahal, ya kita bisa lihat. Contoh nih 1 minggu terakhir, kan kita lihat PANI sama CBDK, itu bisa tiba-tiba ARB, ya kan? Saham sebesar itu konglomerasi tiba-tiba ARB. Lalu tiba-tiba besoknya langsung rebound lagi. Nah, volatility yang setinggi ini, teman-teman kalau mau swing itu pasti stres. Karena kalau orang yang disiplinnya kuat ya, stop loss-nya itu pasti lebih gampang kena stop loss. Karena baru masuk langsung kena stop loss. Kalau orang yang nggak ada stop loss, ya itu lebih celaka lagi. Kalau dia turun terus, ya nyelam. Nah, nanti teman-teman sekali loss puluhan persen. Kan kalau kayak gitu bahaya. Jadi strateginya apa? Kita lebih banyak fokus menyicil saham-saham murah. Nah, jadi setiap strategi itu kita harus apply terhadap kondisi-kondisi market. Nah, kondisi market yang seperti ini, ya saya infokan ke teman-teman member saya itu semua, kita coba nih nyicil saham-saham murah. Nggak usah banyak-banyak swing. Kalau mau nge-swing trading, apalagi mau belanja saham-saham yang lagi on strength ya istilahnya. Orang kan biasa suka tuh buy on breakout dan lain-lain. Ada demand besar, kita hajar. Itu boleh pada saat market lagi bagus. Bukan lagi asing keluar, jualan kita malah asik mau nge-trading setiap hari. Nah itu resikonya besar. Gitu. Jadi lebih defensif nih. Dan teman-teman fokus banyak kok sekarang dengan IHSG seperti ini, saham-saham yang murah itu lumayan banyak. Jadi kita bisa nih belanja-belanja secara bertahap. Seperti itu. Oh, oke. Wah, komprehensif banget ini ya. Tapi yang gue garis bawahin itu, bro, tadi adalah reduce untuk swing trading, gitu ya, karena volatilitas luar biasa. Tapi kita sudah mendekati bottom, ya, the good thing, gitu ya. Sehingga untuk teman-teman di sini mungkin bisa mencari emiten-emiten baik yang lebih ngarahnya itu pilih emiten-emiten blue chip gitu ya, yang bagus untuk lebih ke jangka panjang gitu ya, berarti ya. Benar. Ya. Jadi kalau untuk pemula ya mungkin teman-teman fokusnya yang liquid, yaitu biasanya blue chip kan. Tapi kalau teman-teman yang sudah lumayan advance ya, itu bisa tuh cari saham-saham yang ya mungkin lebih sepi, tapi sebenarnya valuasinya masih murah. Cuma mau belanjanya ini pasti kan agak, biasa kalau orang pemula lihat saham-saham sepi kan ngeri. Bisa mau gimana dibeli kok, dia punya order book dia bolong-bolong dan lain-lain. Nah itu ada tekniknya tersendiri lah. Cuma yang pasti adalah kalau dia murah, potensial upside-nya itu jauh lebih besar daripada potensial downside. Dibanding teman-teman kejar saham yang contoh valuasi sudah nggak masuk akal, teman-teman FOMO kan, hajar terus mikir, oh bentar lagi saya mau ikutan-ikutan sama yang lain. Nah, akhirnya dibawa nyelam habis semua kan. Gitu. Iya. Oke. Ini benar juga ya. Yang harus ada beberapa hal memang yang harus dipertimbangkan ya, supaya nggak nyangkut di saham kayak gini. Itu benar banget. Ada beberapa saham konglo juga yang dibawa turun terus gitu ya. Murah terus. Banyak yang bilang murah, akhirnya murah terus. Gitu. Tapi ada saham yang dia mahal terus gitu ya. Ada tuh yang kayak gitu. Nah, nyari yang kayak gitu juga agak berat. Nah, tapi sebelum kita lanjut ya, jangan lupa teman-teman transaksinya pakai aplikasi Spot, daftarnya gampang, inform.scoresecuritas.com, dan supaya lebih mudah lagi ya, bisa join grupnya Bro Albert. Caranya adalah langsung aja DM ke Instagramnya AG Invest Official ya. Yes, benar. Tinggal DM aja, boleh nanya-nanya. Iya, nanti langsung diarahin, karena tentunya Bro Albert ini punya apa ya kita bilang, indikator khusus kali ya untuk melihat market ini seperti apa, dan universe pemilihan sahamnya juga beda-beda tentunya ya. Jadi teman-teman nanti bisa tanya-tanya langsung ke Bro Albert. Oke, kita langsung ke pertanyaan secara kuartal pertama gitu ya. Tadi kan udah dijawab, apakah 69 kemarin itu udah bottom? Ya mungkin, tapi udah mendekati lah ya. Mendekati ya. Jadi untuk bottom menurut saya sih belum bottom ya, tapi sudah dekat. Kenapa belum bottom? Karena begini teman-teman,
Kita bandingin dengan kondisi saham di Amerika sekarang ya, di mana mereka itu kan masih tinggi sekali. Nah, jadi kalau dengan kondisi sekarang asing aja sudah banyak keluar ya, mereka itu sudah menimbun cash karena mereka mempersiapkan pada saat kalau Amerika market crash, mereka itu ada banyak cash untuk serok saham-saham di Amerika. Nah, karena kalau setiap kali market crash sepanjang sejarah, saham Amerika itu selalu recover duluan. Jadi kan sekali recover juga gede sekali kan, makanya mereka sudah mulai ya memperbanyak cash lah. Dan itu juga dilakukan sama Warren Buffett ya. Warren Buffett itu udah nimbun cash-nya cukup lama dan semakin banyak karena dia sudah mempersiapkan. Kalau Amerika dia punya saham tiba-tiba crash, nah disitulah banyak dana yang akan mengumpul di sana. Dan kalau itu terjadi, apa yang dampaknya terhadap IHSG bagaimana? Ya akan lebih banyak dana-dana yang lanjut keluar. Kenapa? Karena mereka kalau mau masuk ke saham yang recover duluan, pasti kan saham Amrik. Ngapain mereka lama-lama di IHSG kan? Cuan dulu di saham Amrik, baru nanti pelan-pelan masuk ke Indonesia, nggak terlambat. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tetap masih bisa turun kalau terjadi problem di US stock ya. Tapi kelihatannya sudah dekat ya, kita hampir mendekati. Pak. Mungkin kalau 100% itu bottomnya kita sudah 75% lah kira-kira. Iya. Jadi memang kalau misalnya lagi kondisi kayak gini, teman-teman itu harus pintar juga ngatur money managementnya ya, gitu ya. Yes, jadi nanti kalau emang bener-bener ada penurunan lagi, kita masih bisa serok gitu. Masih belum pakai margin sih ya. Jangan yang sampai jelas masih bisa serok dulu. Tapi kalau emang ada saham yang bagus banget, itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting jangan lupa dihitung ya, kan ada rasio ya yang perlu dihitung ya, bro. Kalau kita misalnya memang mau transaksi pakai margin gitu, kurang lebih begitu. Betul sekali. Nah, Bro Albert, kalau kita ngelihat nih ya, secara Q1 ini kayaknya kok jadi apa ya, ujian berat buat sektor keuangan. Ini kan sektor keuangan sebenarnya penopang IHSG ya, proporsi mereka tuh 50% lah, 50% lebih lah di indeks kita. Benar. Tapi kayaknya yang paling banyak kena koreksi itu justru banking nih kayaknya hari ini masih nih. Tanggapannya gimana sih bro ini kalau ngelihat kayak gini-gini? Jadi ini justru menurut saya pembelajaran yang sangat baik untuk semua trader yang pemula maupun yang intermediate ya, atau menengah ke atas. Kenapa? Karena mungkin ya banyak orang masuk ke dalam dunia saham punya sebuah mindset bahwa fundamental itu hanya satu-satunya indikator yang perlu kita peduliin. Nah, sekarang membuktikan bahwa market itu begitu luas. Kalau memang fundamental itu hanya satu-satu hal yang perlu kita perhatikan, harusnya banking tidak semurah itu dong. Ya kan? Karena kondisi laporan keuangannya masih bagus, dan sahamnya kenapa bisa turunnya luar biasa. Bener ya? Kalau kan valuasinya masih oke banget tuh, secara price earning dan lain-lain. Nah, kenapa ini terjadi sampai semua banking itu longsornya kompak tuh kan? Itu karena foreign keluar. Dana foreign itu keluar. Nah, kenapa dana foreign keluar bisa menghancurkan harga saham-saham banking? Karena mayoritas dipegang asing. Jadi kalau dana asing yang begitu banyak menopang saham banking kita keluar, siapa yang mampu menada saham ini? Nggak ada kan? Betul. Jadi nggak bisa ditahan gitu istilahnya sekali mereka keluar dari saham banking. Nah, itulah kenapa saham banking ini walaupun laporan keuangannya masih oke, sahamnya bisa terjun bebas. Gitu. Karena logikanya begini, kalau dia punya contoh ya, net profitnya bertumbuh atau bahkan stagnan, berarti sahamnya kan ya kemungkinan bakal stagnan. Kalaupun ada naik turun ya 5-10% masih oke lah ya. Kalau memang kondisinya stagnan. Ini laporan keuangannya masih bertumbuh. Kenapa sahamnya turunnya terjal sekali? Kan tidak sesuai dengan performance fundamental perusahaan tersebut. Nah, inilah supaya teman-teman semua yang di dalam bursa itu harus terbuka pikirannya bahwa fundamental itu nggak satu-satunya hal yang perlu kita analisa, tapi begitu banyak faktor lain yang perlu kita analisa supaya kita baru bisa benar-benar cuan di dalam bursa gitu. Oke. Jadi iya ya, soalnya kita lihat kan kemarin betul kita lihat kemarin juga BCA rilis laporan keuangannya bagus loh gitu. Tapi malah ini ya, betul orang apa ya, sell on news ya jadinya sell on news. Benar. Kalau kita lihat itu isunya BlackRock gitu ya, bukan isu lagi ya, memang BlackRocknya keluar gitu dari beberapa emiten-emiten gede ini, dari Astra International juga BlackRocknya keluar gitu ya. Jadi ya memang
ini jadi tantangan bener sih ya, jadi pelajaran juga nih ya buat kita. Nah, jadi jawabannya itu Bro Albert nih seperti apa nih kalau misalnya ngelihat banking? Apakah akan sideways saja ini di sepanjang kuartal 1 kita? Ya, banking kemungkinan akan sideways ya. Bahkan mungkin bisa saja sampai kuartal kedua. Ya, bukan cuma di kuartal 1. Panjang dia. Tetapi mereka hanya bisa akan recover kalau asing kembali masuk ke Indonesia. Nah, faktor yang bisa membuat asing balik ke Indonesia ini apa? Pastikan nilai kurs rupiahnya harus menguat. Nah, salah satunya apa? Kebijakan pemerintah. Kalau banyak kebijakan pemerintah yang masih ditentang sama asing, ya, gimana mereka bisa pour money ke dalamnya? Uang-uang ke dalam ini tuh gimana cerita? Karena mereka namanya investor kan pasti profit oriented dong. Nggak mungkin mereka sumbangin uang ke negara tanpa mendapatkan apa-apa. Nah, kalau mereka merasa invest di sini dalam waktu dekat tidak akan menghasilkan, ya terpaksa mereka harus parkir di negara lain. Kan memang make sense dong, kan masuk ke dunia kapitalisme. Jadi kalau kita berharap ya artinya asing masuk kembali, perlu ada nih hal-hal terobosan baru dari pemerintah yang bikin Indonesia itu dilihat, wah ini profitable nih buat invest di Indonesia. Seperti itu. Oke. Berarti capital outflow ini ke depannya masih akan berlanjut ya kira-kira ya, Bro Albert? Anggap mereka berhenti deh ya. Nggak mungkin langsung tiba-tiba masuk balik. Akan ada momen ya mereka sideways ya, masuk keluar ya kan, mungkin ada yang rebalancing ganti blue chip lainnya. Tapi kalau mau benar-benar rebound itu mesti dorongan dari asing, lokal tidak mampu. Nah, karena ini teman-teman juga perlu tahu ya, nggak cuma di dalam pasar modal, di dunia obligasi juga asing jualan, sehingga fund manager lokal ini sakit kepala mau nahan yang mana, mau nahan obligasi atau mau nahan pasar modal, dua-duanya dibuang sama asing. Nah, jadi kan sekarang berat sekali ya mau ngangkut ini. Iya, benar-benar. Jadi ini udah bukan masalah banyak saham murah, tapi pertanyaannya adalah duitnya berapa banyak nih buat nadain. Benar. Kalau asing yang jualan terus, lokal kan uangnya ada seri kan. Jadi gimana mau nada semua? Nggak tahan mereka. Iya, benar. Oke, ini menarik banget ya untuk kita bahas. Jadi kalau selain banking, sektor apa sih yang sebenarnya lu lihat menarik ini bro di Q1 gitu, jadi kayak primadona lah gitu di Q1? Oke. Kalau saya pribadi sementara tidak fanatik sektornya. Nah, contoh gini, mungkin orang bilang oh ada saham call lagi menarik gitu kan udah selesai nih winter, bentar lagi masuknya ke summer kan, pertengahan. Jadi ya mungkin call sudah tidak akan jadi primadona. Tapi yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa teman-teman lihat jangan terlalu fokus ke sektornya dulu, tapi ada banyak saham yang tergolong murah. Dan itu saya bisa bilang lebih dari 10 ada saham-saham yang menarik sekali, harganya masih murah dan belum bergerak. Nah, disitulah menjadi kesempatan buat teman-teman nyicil. Kalau teman-teman bisa nyicil dengan baik, kalau market recover, teman-teman sudah dapat harga bagus, potensial upside-nya juga sudah bakal lumayan besar. Karena teman-teman sudah membeli saham-saham yang murah pada saat kondisi market lagi ya seperti ini, artinya penuh dengan ketidakpastian. Gitu. Jadi jangan terpaku dengan sektornya. Ada berbagai sektor yang kondisi sekarang ya, jadi multiple sektor yang dimana sahamnya tergolong masih murah. Gitu. Oke. Nah, kalau dari sisi lain nih, Bro Albert, kita ngelihat dari sisi misalnya cara ngelihat saham murahnya langsung gitu ya, yang kayak lu bilang tadi gitu. Ini yang paling pertama lu screening itu apa? Volumenya dulu atau value transaction-nya dulu, atau lihat dari langsung nilai bukunya dia, atau gimana ini bro cara ngelihatnya? Oke. Jadi yang paling dasar deh ya, yang paling dasar untuk melihat sebuah saham itu murah atau tidak kan selalu ada di price earning-nya. Karena disitulah kita ada gambaran sebenarnya perusahaan ini benar-benar menguntungkan atau tidak. Kalau price earningnya kayak 50, 30 itu kan mahal sekali, benar ya. Tapi kalau price earningnya udah di bawah 10, nah itu sudah mulai menarik. Artinya kok sahamnya bisa serendah ini padahal perusahaan ini sangat menguntungkan loh. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman kalau yang pemula-pemula ataupun bahkan yang udah lumayan lama di dalam pasar modal, percayalah bahwa PE itu cukup a good indicator buat kita pakai
biar ada gambaran dulu ini saham sebenarnya dalam kondisi murah atau tidak. Itu pertama. Tapi menganalisa fundamental nggak cuma lihat satu faktor ya. Kalau cuma lihat satu faktor, semua orang udah cuan di dalam market kan. Banyak sekali step by stepnya. Nah, itu baru saya ajarkan di dalam komunitas saya gitu. Oh, oke. Nah, kalau dari sisi kita lihat dari sisi jenisnya, bro, kayak misalnya dia berkaitan dengan komoditi. Soalnya tadi ada yang nanya nih, saham emas gitu ya. Kita lihat komoditas emas gitu. Ada yang langsung nanya tuh PSAB, katanya emas all time high lagi gitu. Apakah akan ke 3.000? Nah, ini emiten-emiten emasnya gimana? Mungkin bisa dijawab dari sisi itu dulu kali ya. Komoditinya dulu ya. Emasnya dulu nih gimana nih? Nah, jadi kalau bahas komoditis, pasti harga komoditasnya naik, saham yang berhubungan akan ikutan naik. Seperti coal kan. Kalau coalnya naik, perusahaan-perusahaan coal kan pasti akan ikut naik juga sahamnya. Kenapa? Karena laporan keuangan mereka akan meningkat, sentimen terhadap sahamnya juga akan meningkat, sehingga banyak orang trading dan berspekulasi, maka sahamnya bisa naik. Jadi kalau sekarang kondisi emas yang lagi tinggi-tingginya, atau bahkan all time high, pastinya saham-saham emas akan menarik. Nah, jadi mungkin saya akan sharing ya buat teman-teman ikutan live hari ini, beberapa saham emas dan sentimen terhadap masing-masing emiten tersebut. Contoh, kalau BRMS, mereka itu kan lebih ke fokus konglomerasi. Ya, jadi sahamnya kalau mau diangkut ya bisa-bisa saja. Dan selama emas harganya tinggi, BRMS itu bisa tetap naik. Kalau contoh saham PSAB, nah PSAB kan juga emas, dan hari ini kalau nggak salah ARA ya, langsung ke kunci. Nah, ini ada berita apa nih PSAB? PSAB ini kan katanya ya, beritanya kan mau dibeli. Nah, dibeli dengan harga berapa? Juga rencananya tuh di kisaran 400. Tapi apakah harga sahamnya pasti ke 400? Belum tentu. Tapi kemungkinan akan volatile untuk beberapa hari ke depan. Nah, makanya PSAB hari ini banyak yang berspekulasi sampai ARA. Apakah besok akan lanjut naik? Saya tidak tahu ya. Besok bisa aja juga koreksi. Anything can happen di dalam bursa. Cuma layak buat teman-teman perhatikan untuk ya setidaknya 1 minggu ke depan. Selama emas masih terus-terusan naik. Lalu ada lagi nih contoh emas apa lagi di Indonesia ya, di ISG kita. HRTA, Harta. Nah, Harta ini apa nih yang menarik? Ini lebih ke valuasi. Harta itu teman-teman coba cek valuasinya dibanding emiten emas lainnya. Rendah nggak price earningnya? Secara valuasi sehat nggak? Kalau sehat, nah berarti kan dia tergolong murah. Dan kalau dia punya harga emas meningkat, maka kemungkinan margin mereka akan meningkat juga. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu kira-kira ya 3 emiten emas yang bisa saya sharingkan. Nah, teman-teman boleh analisa lebih dalam lagi. Ya, ada BRMS, ada PSAB, dan juga ada Harta ya. Harta Dinata itu dia emas perhiasan. Kalau BRMS dan PSAB dia itu tambang ya, tambang emas. Ya, benar sekali. Oke. Nah, itu ada 3 tadi, udah langsung dijawab juga. Ada yang komen Archie ya, Harta udah, MDKA. MDKA gimana tuh? MDKA menurut saya masih butuh waktu lebih banyak diakumulasi ya oleh big player. Selama dia belum ada confirm akumulasi yang cukup strong, dan teman-teman harus ingat MDK itu sudah ibaratnya sempat party ya, artinya udah naik cukup tinggi dan sekarang lagi proses koreksi. Nah, biasanya yang seperti ini kita abaikan dulu sampai nanti dia sudah membentuk akumulasi yang pakem dan siap-siap naik, baru kita mulai lirik kembali gitu. Oh, oke, mantap. Nah, kalau kita ngelihat dari komoditi-komoditi lain gimana bro? Misalnya kayak komoditi saham-saham yang berkaitan dengan komoditi minyak gitu ya. Kan ada karena harga minyak turun juga ya, sama batu bara. Batu bara tadi sempat dikomentarin juga sama Bro Albert bahwa ya mungkin batu bara ini bakal nggak gitu kayak tahun lalu gitu ya, dan juga winternya juga udah selesai sepertinya, mungkin kebutuhannya juga akan menurun gitu. Nah, emiten-emitennya gimana bro ini sama yang batu bara gitu dan juga minyak ya? Minyak kalau harganya longsor, pasti laporan keuangan juga akan cukup mengecewakan ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa Trump kepingin harga minyak itu rendah, serendah-rendahnya. Ya, supaya inflasinya rendah, dia bisa turun suku bunga, ekonomi bisa jalan kembali. Jadi kalau Trump berhasil untuk melakukan itu,
maka harga minyak ya akan stay low, dan di situ akan ada pressure di sektor minyak. Kalau coal, ya teman-teman, coal itu kan juga salah satu pemicu kenapa bisa naik kan adalah perang. Dan teman-teman juga lihat, Trump kan kepingin nih ketemu sama Presiden Putin untuk membahas gimana nih perangnya mau kapan selesai, mau cepat selesai kan dia. Karena dia menjanjikan bahwa dia saat menjadi presiden, dia kepingin segera mungkin untuk menghentikan perang. Nah, jadi kalau dia mampu mempunyai titik temu lah ya, negotiate dengan Putin, bahwa perang bisa selesai, ya harga pesta coal juga akan selesai. Karena sebelum perang harga coal kan tidak setinggi itu kan. Karena sekarang kita sudah berapa tahun nih harga coal setinggi ini, mau berapa lama lagi nih harganya setinggi ini kan. Artinya kan apa yang naik suatu saat bisa turun. Nah, jadi kalau perangnya sampai berhenti, wajar sekali harga coal akan koreksi. Dan kalau itu terjadi, ya pesta coal sudah mendekati ujungnya lah. Ya kan? Ingat ya, Indonesia itu nggak selamanya kita seperti 2-3 tahun terakhir, wah dia punya coal berjaya. Terus ada yang waktu di masa-masa semua mau bangkrut, ya kan, pada saat dulu LKHK ya kan, itu zaman-zaman coal udah mau hancur semua tuh, sampai minus-minus berdarah-darah, bahkan mau pilot kan. Nah tapi itu pada saat coalnya rendah, nanti ada momen dia naik lagi. Nah sekarang kita sudah begitu lama di atas, nanti saatnya coal akan turun ke bawah. Iya, benar sih. Dimana pemicunya itu adalah perang ya. Gara-gara perang ini minyak, batu bara juga terkerek ya, naik dua-duanya. Nanti berarti dua-duanya bakal turun ya kalau perangnya udah mereda ya. Yes, benar. Akan kembali normal lagi harganya, dan berarti cuannya nggak akan luar biasa itu lagi margin. Perangnya sisa perang dagang bro, perang tarif. Ya, perang dagang will be another problem lagi. Iya. Tapi oke, ini sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah menyaksikan ini, kalau lu lihatnya gimana nih perang tarif? Indonesia bakal terdampak gede nggak? Soalnya kalau gue lihat-lihat nih, kayaknya Indonesia itu bukan mitra dagang terbesarnya US ya. Kita bahkan nggak masuk 10 besar bro, gitu. Jadi apakah kita juga bakal kena tarif gitu ya dari Trump? Jadi ini pandangan saya ya, sebagai salah satu pembisnis juga, dampak perang dagang itu akan seperti apa. Mungkin terhadap IHSG ya tidak akan terlalu signifikan. Tapi teman-teman harus tahu kalau terjadi perang dagang, apalagi US dan China itu makin sengit ya, itu pasti kenanya ke kita. Kenapa? Bayangin kalau selama ini China banyak masuk barang ke US ya, lalu kena tarif, mereka kan nggak mampu bayar, artinya waduh kok mahal sekali, mereka beralih ke tempat lain. Kira-kira banjir nggak barang China di Indonesia? Sekarang aja mobil China udah makin berjamur kan? Dilihat Astra udah keringat dingin, dilihat barang mobil-mobil China makin banyak di sini. BYD lah, macam-macam masuk semua ke dalam China. Itu hanya akan berlanjut kalau perang tarif semakin parah. Nanti banjir masuk semua ke Indonesia nih barang-barang China. Entah apapun akan ikut masuk. Dan kalau itu terjadi, kira-kira pengusaha Indo akan happy nggak lawan saingannya China semua bangun pabrik? Semakin sakit kepala. Harga semua, benar. Nah, jadi ini makin, ya sebenarnya trade war ini tidak menguntungkan untuk Indonesia. Jadi ya, hopefully jangan sampai separah itu, karena nanti dampaknya itu akan ke pengusaha orang Indonesia. Saingannya itu loh, orang-orang China yang masuk ke dalam Indo, bikin pabrik lah, jual entah apa, semua barang akan banjir semua di Indonesia. Oke. Ini berarti dampaknya secara fundamental ya. Benar. Yang akan langsung terdampak lah kita di Indonesia. Ada yang bilang juga efek BRICS juga, karena kan isunya Trump mau kasih tarif ke semua negara BRICS gitu ya. Indonesia udah termasuk ya kayaknya ya. Iya, kemarin kayaknya happy join BRICS, lalu sekarang kena ancam, lalu nggak jadi happy lagi. Iya sih, memang dinamikanya ini agak gimana ya, mendebarkan lah ya ini tahun 2025 ini. Jadi memang strategi trading kita ini juga benar-benar diuji ya. Jadi moga-moga teman-teman Cuan Troopers juga ini bisa ngatur strategi yang lebih baik di 2025. Tapi kalau Bro Albert sendiri ngelihatnya tahun 2025 ini tahunnya saham apa sih gitu? Karena kan kita ngelihat 2000 contoh ya, 2024 itu adalah tahunnya saham Konglo gitu. Kalau tahun 2023 itu apa ya kemarin? Bank digital bukan ya? 2022 itu yang bank digital ya, 2022, kayaknya. 2021 bank digital.
Iya, iya, iya. Kemudian saham-saham farmasi itu 2020 karena pandemi Benar. kan, gitu. Nah, 2025 ini tahunnya saham apa nih dari menurut pandangan Bro Albert? Tahun 2025 masih tetap akan menjadi saham konglomerasi. Kenapa? Masih lanjut Karena ya berarti ya. saham konglomerasi itu bisa naik tanpa ada fundamental. Mereka nggak peduli itu ekonomi lagi kenapa-napa, lagi rusak lah, atau kenapa valuasi perusahaan juga mau PI-nya 10 atau 100 pun mereka nggak peduli. Karena ada Betul. kepentingan harga sahamnya akan naik. Dan kalau di 2025 semua ekonomi lagi susah, mau tunggu fundamental baik itu kelamaan. Nah, jadi caranya apa ya? Saham-saham konglomerasi yang mau menggunakan kesempatan ini buat cari dana yang mesti ngangkut sahamnya kan? Nah, jadi teman-teman boleh tuh juga lirik saham-saham konglomerasi, apalagi nanti ya ada yang mau IPO, beberapa saham yang IPO kalau ada connectionnya ya dengan saham-saham yang mau IPO itu boleh tuh dipelajari lebih jauh lagi gitu, untuk tahun 2020. Iya, iya, iya. Berarti ini memang masih tahunnya saham konglo yang punya story lah ya, kita bilang ya, aksi korporasinya kenceng, gitu ya. Kayak kemarin kita lihat ada wifi, ada data, ada apa lagi tuh. Pokoknya begitu ada aksi korporasi, nama-nama gede masuk, wah terbang langsung ya. Nah, kurang beli langsung nggak berhenti tuh naik. Iya, naik terus. Nah, ini menarik juga nih untuk kita bahas. Kita langsung aja ya teman-teman bahas berkaitan dengan saham-saham konglomerasi, karena sepertinya di Q1 kita ini yang menjadi penyeimbang itu benar-benar saham konglo ya kayaknya ya bro. Karena kan bank-bank gede turun, saham konglonya naik, ya ketahan loh indeksnya di 7.000. Iya, kalau misalkan nggak ada saham konglo, kebayang nggak ISG kita udah berapa gitu kan? Iya. Sekali sebenarnya dengan kondisi banking serendah ini ya. Iya. Walaupun ada satu saham konglo yang sepertinya sedang terdampak ya ini bro, lagi rame ya dari sektor properti gitu, tapi saham konglo lain ini tetap naik gitu ya, gitu untuk menopang IHSG kita. Nah, coba kita bahas sedikit bro berkaitan dengan saham konglo ini, dari beberapa grup konglomerasi yang ada di tanah air. Iya. Favoritnya Bro Albert ini sebenarnya ada di grup konglo yang mana nih? Nah, kalau ditanya favorit ya, jadi saya mau sharing ke teman-teman semua. Grup saya ya, khususnya EJ Invest itu, kami adalah grup yang paling tidak fanatik terhadap sebuah story. Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali orang, yang itu istilahnya begini. Dia itu percaya sama sebuah saham, sampai kepercayaannya itu ibaratnya udah menjadi kayak religious, ya nggak boleh disentuh nih kepercayaan dia. Kalau ada orang yang ngatain hal jelek tentang sahamnya dia bisa marah. Padahal dia itu bukan siapa-siapa di perusahaan itu, cuma pemilik berapa lot sih dari saham itu kan. Nah, kalau kita sudah mulai sampai menjadi fanatik terhadap sebuah story saham ya, kita sudah terbutakan sebenarnya tentang realita di saham tersebut. Ingat, emiten itu tetap kepingin cuan. Dia nggak peduli ya sama investornya itu ujung-ujungnya apakah akan untung atau yang penting emitennya harus cuan. Itu memang tujuan emiten kan harus cuan dulu. Nah, kalau kita sudah mulai fanatik, kita sudah ibaratnya ya nggak tahu lagi nih sebenarnya yang kenyataan yang sedang terjadi di saham itu seperti apa. Nah, makanya di EJ Invest kita selalu fokus kembali ke aliran dana. Kalau dananya itu sudah mulai keluar, mau story sebagus luar biasa apapun, kita tidak akan bertahan di situ, kita keluar, pindah. Nah, ini saya mau sharing sedikit. Mungkin kita kan sebelum tahun 2025, nggak tahu ya, Ko Daniel masih ingat atau enggak, kita ada sempat IG live, dan Ko Daniel ada tanya, kok ada saham apa yang menarik? Waktu itu kan banyak bahas call. Saya bilang, saya akan sebut saham yang di luar call. Saya bilang Goto. Dan itu masih 50 lebih. Ko Daniel masih ingat mungkin ya. Itu 50 lebih kan, sekarang ini Goto berapa? Ini gue baru mau nanya loh, ini gue beneran baru mau nanya, nasib grup konglonya Jerry Eng Patrick Waluyo gimana nih, soalnya dibantah ini ceritanya nih Goto. Nah, ya kan, kalau ada orang yang zaman dulu, misalkan ya, wah Arto akan ke 30.000 contoh, lalu dia belilah 18.000 di hold sampai sekarang, nasib portonya bagaimana kita tidak tahu tuh. Iya. Kenapa? Karena dia cuma mikirkan, wah ini kan punya si ini, pasti akan harus sampai segini dong, nggak masuk akal dan lain-lain lah, banyak sekali cerita-cerita terus. Sedangkan di Blocksamnya saya sudah lihat nggak masuk akal. Orang udah pada jualan, kenapa kita ada di dalam? Mau story-nya kenapa pun saya nggak peduli ya, mereka keluar, kita keluar. Itulah pentingnya kita memahami tentang arus uang.
Makanya penting sekali teman-teman kalau bisa menguasai bandarmologi, hidup itu jauh lebih nyaman. Kan? Gak gampang lah ditipu-tipu dengan story. Gitu. Nah, ini nih ya, kebetulan banget nih ada cuan troopers kita yang bilang isunya Goto dibeli Grab. Nah, mohon maaf nih ya, Bloomberg Technos itu baru aja keluarin berita jam 7:30 tadi, Goto bantah bakal diakuisisi Grab, nilai isu lama didaur ulang gitu. Nah, ini bener nih berarti yang Bro Albert bilang gitu ya. Kita nggak bisa terlalu fanatik lah ya. Kita kan juga nggak tahu gitu ya gerakannya nanti gimana. Gitu. Ya, kayaknya banyak yang baca headlines tadi siang, Goto mau diakuisisi Grab di harga 100. Jadi mungkin ada yang FOMO tuh kan, belanja di 80 lebih. Mungkin ada yang hajar HK di 85 mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi gua serem nih besok pagi bakal gimana, Bro? Ya, kalau tiba-tiba dibantah langsung minus 10% kan ya too bad ya kan. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat juga, dan Ko Daniel ingat kan, pada saat saya beli Goto di 50, kan Ko Daniel tanya, kenapa kok Ake beli Goto? Saya juga bilang, saya tidak ada lihat story apapun di berita. Coba teman-teman cek tahun 2024, ada story apa Goto? Nggak ada. Saya juga nggak lihat ada apa-apa di Goto kan. Dan mana ada orang mau beli Goto, pasti mikir, wah ini Goto gocap kan. Karena memang dia bikin gocap, setelah itu dia terlupakan istilahnya. Saya juga waktu itu kan takut sama Goto, sampai dia mulai naik, saya bilang, Ko Daniel, ada yang terjadi di Goto. Saya pun tidak tahu kenapa ceritanya seperti itu, tapi karena mereka belanja, saya ikut beli. Kita lihat nanti ujungnya seperti apa. Tahu-tahu hari ini muncul kan berita yang mulai beredar kan. Nah, ternyata 3 bulan yang lalu sudah dibeli sama orang-orang yang kita tidak tahu siapa ini kan. Nah, akhirnya ya saya ada bilang ke member saya, hari ini kita jualan Goto. Jadi pada saat berita keluar FOMO, oh ini toh ternyata yang berita dipakai, kita jualan. Ya cuannya lumayan. Coba teman-teman beli 55 deh atau 58. Jualnya di 87, 88 kan lumayan banget. Sedap banget. Itu udah lebih dari 50% loh. Lumayan sekali kan di dalam kondisi market seperti ini. Gila. Suku bunga lagi segini kita dapat cuan 70%, 80%. Siapa yang mau ngasih, Bro? Iya, makanya. Nah, jadi kalau teman-teman belanja saham gara-gara baca berita, wah itu udah siap-siap jadi pencuci piring. Kalau kita beli saham justru itu harus yang ibaratnya orang nggak bahas, ya tiba-tiba nggak ada apa-apa diborong, diakumulasi lah istilahnya. Nah, itu yang paling menarik. Gitu. Iya. Ya, money flow lah ya. Kalau money flow harian, tadi ada yang nanya soalnya lihat money flow gimana. Kalau gue sih ngelihat yang hariannya itu, gue ngelihatnya di trade yang kita ngelihat di harga berapa, di tradebook lah gitu, di harga berapa paling banyak terjadi transaksi. Kalau gue biasa ngelihatnya kayak gitu, atau nanti dihitung secara gelondongan juga bisa ya, Bro ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu, ternyata ada uang masuk berapa gitu, net buy berapa ya, kurang lebih gitu. Nah, detailnya itu nanti tanyanya ke grupnya Bro Albert nih ya, langsung DM habis ini teman-teman. Ya, silakan. Ya, jadi kita di Edge Invest memang ada mengajarkan private mentorship ya, setiap tahun itu cuma sekali. Nah, itu nggak ngajar banyak kali ya, karena ilmu broker summary itu adalah ilmu yang memang harus diajar secara detail. Kalau teman-teman banyak sekali saya lihat orang, wah ini bacanya gimana? Oh paling cuma gitu. Lalu mereka coba terapkan, pasti hasilnya akan menyedihkan. Karena ilmu broker summary atau ilmu bandarmologi yang benar-benar kita gunakan untuk analisa, itu banyak sekali yang harus kita perhatikan. Gitu. Oke. Dan supaya memudahkan ini semua, kontak aja langsung, DM aja langsung ke AG Invest Official gitu ya. Karena mendingan kita duit belajarnya itu di tempat yang benar gitu, daripada duit belajarnya di market. Hajar market habis duluan doang. Amit banget. Kalau gue sih lebih willing kayak, oke, gue taruh di tempat yang benar untuk belajar. Jadi terarah gitu ya, dan bisa langsung praktek. Saya juga mungkin lupa kata-kata Pak LKH ya. Market itu kejam, mereka nggak mandang bulu ya. Teman-teman mau orang kaya atau orang nggak berduit, itu market nggak peduli. Mereka kalau mau ambil uang kita, ambil sampai habis. Nah, jadi kalau teman-teman mau learn the hard way, habis uang di market kalau sembarangan trading. Hati-hati. Iya, benar. Itu loh bener, tapi bener loh bro, itu yang selalu disebutin sama Pak LKH tadi. Soalnya gue ketemu Pak LKH, beliau bilang Tuhan itu maha pengampun, tapi kalau market jangan harap
bener yang dibilang Bro Albert, bakal dihabisin sampai habis, nggak bakal dikasih ampun kalau misalnya kita nggak belajar dengan baik ya, caranya nggak benar gitu dan lain sebagainya. Nah, teman-teman Cuan Troopers jangan lupa juga di Sukor itu kita juga ada fitur-fitur bandarmologi ya untuk ngelihat haka-haki, ada fitur-fitur spot AI juga ya, di mana nanti teman-teman bisa nanya-nanya lah level support resisten. Tapi ini yang mendasar ya, yang mendasar. Kita ada spot signal juga. Nah, tapi kalau mau yang mendetail itu nanti bisa tanya ke grupnya Bro Albert gitu ya. Karena kan ini tuh fitur kita tuh udah otomatis gitu ya, udah pakai algo. Nah, kalau mau nanya ke ahlinya DM ke Bro Albert. Bro, jadi grup Konglo favorit ada di mana nih Bro nih sebenarnya nih? Oke. Jadi untuk sementara ini ya, saya tidak ada satu spesifik, cuma ada kisi-kisi yang mungkin teman-teman boleh perhatikan. Salah satu saham konglomerasi ini kan mungkin anak perusahaannya akan IPO dalam tahun ini ya, mungkin di dalam semester 1. Nah, jadi PR teman-teman untuk cari tahu nih ya, apa nih saham yang akan IPO dan dampak ke konglomerasi mana. Dan itu tidak terlalu susah kalau teman-teman benar-benar kepingin mencari info. Nah, nanti jangan beli sahamnya pada saat info berita sudah keluar, wah anak perusahaan ini akan IPO di tanggal sekian, teman-teman hajar sahamnya. Nah, biasanya udah jalan dulu sahamnya. Kalau udah terlanjur jalan baru teman-teman beli, berarti udah dipucuk. Dan hati-hati. Gitu. Iya, benar-benar. Intinya ada saham yang dalam semester 1 ini mungkin akan IPO. Nah, tinggal teman-teman cari tahu tuh itu konglomerasi mana. Nah, saham-sahamnya mungkin akan terkerek naik sebelum mereka IPO nanti. Oke, siap. Nah, ini juga tadi ada yang bilang bikin IG Live bahas fitur spot. Siap, nanti bakal kita bikin ya. Khusus buat bahas fitur spot juga, gimana caranya kita transaksi dengan benar pakai aplikasi kita gitu ya, supaya bisa apply juga ilmunya Bro Albert juga gitu ya ke dalam aplikasi spot gitu untuk kita bertransaksi, entah itu desktop atau yang mobile juga bisa. Nah, Bro, kita boleh komentar nggak ke grup Konglo yang value transaction-nya itu beberapa waktu belakangan ini gede banget. Itu ada grupnya Pak PP pasti ya. Ada brand TPIA, PTRO, Cuan, udah semua ya. Masih ada lagi ya. Ada apa lagi nih yang belum disebutin nih? Nah, ini gimana nih tanggapannya Bro ngelihat pergerakannya emiten-emiten Konglo Pak PP? Pak PP ya. Jadi kalau Pak PP ini sebenarnya story-nya itu adalah mereka akan berencana masuk MSCI. Oke. Jadi buat teman-teman, apa sih MSCI itu kok? Kenapa kita harus tahu gitu? MSCI itu sebenarnya kan adalah indeks asing yang dimana kalau kita punya saham mampu masuk ke dalam, but basically bandar lokal itu bisa jualan ke asing. Nah, Pak PP ya caranya itu. Jadi saham yang kemungkinan kalau saya lihat bakal masuk itu adalah saham Cuan. Karena dipaksa naik tuh, diterek naik ke atas supaya kandidat paling besarnya bisa masuk ke dalam. Oke. Nah, kalau brand ini ya ke 50-50 nih. Mungkin bisa masuk, mungkin belum sampai. Nah, kalau dia sudah sampai masuk ke dalam MSCI, justru teman-teman party is over. Jangan sentuh lagi saham-saham ini. Udah selesai. Ceritanya udah berakhir. Jadi teman-teman jangan ya bermimpi-mimpi mau kemana harga sahamnya gitu, udah mereka aja jualan ke asing, ya sudah selesai. Nah, dan itu sebenarnya juga ada dampaknya. Kenapa ada saham konglomerasi lainnya yang ARB kan, bukan saham PPP yang ARB. Kenapa logikanya bisa ARB dalam waktu ini ya? Saya nggak tahu nih dalam 1-2 tahun lagi apakah dia akan recover atau tidak. Tapi kita bahas dulu kenapa dalam waktu momen ini tiba-tiba longsor. Ini baru dugaan teman-teman kan. Bisa saja benar, bisa saja. Itu karena tidak semua saham bisa masuk MSCI bersamaan. Kan giliran. Paling kalau di shuffle ada 3 saham, 4 saham yang masuk ke MSCI. Sisanya apa? Tunggu shuffle berikutnya. Ya, next period lah istilahnya. Jadi kalau kandidat sekarang, anggap saham Pak PP ada 2 atau 3 yang masuk ke dalam. Maka yang lainnya ini yang masih jauh dari target nggak bisa masuk ke dalam MSCI. Berarti nggak bisa jualan. Iya kan?
Kalau dia nggak bisa jualan kali ini, tunggu periode yang selanjutnya. Maka mereka kan bisa simpan uangnya dulu untuk the next rebalancing. Kan giliran dong. Konglomerasi kan juga giliran lah bagi-bagi cuan dana asing gitu kan. Jadi Pak PP dulu, ya udah, monggo kasih duluan. Jadi nanti kalau udah misalkan MSCI yang Pak PP udah masuk, ya tunggu yang berikutnya, mungkin baru yang longsor-longsor ini baru ada potensi untuk recover. Gitu. Karena kalau dia sudah nggak mampu masuk, ngapain sahamnya di atas di situ? Buat kasih retail churn, nggak ada tuh ceritanya kasih retail churn itu dalam kamus bandar nggak ada. Nah, jadi itulah salah satu penyebab kenapa sahamnya bisa ambiar begitu. Kayaknya mereka nggak akan bisa masuk ke dalam MSCI yang kali ini. Gitu. Oke. Itu ya makanya Kenapa itu penyebabnya. Dan iya, kenapa bisa longsor? Dan mungkin ini karena waktu kita terbatas, nggak berasa kalau ngobrol biasa lah ya, kalau ngobrol sama Bro Albert selalu kayak udah lewat aja gitu, waktunya nggak berasa. Benar, udah mau sejam. Pertanyaan terakhir gue tuh adalah boleh nggak sih kita dikasih technical guidance, Bro, gitu berkaitan dengan indeks harga saham gabungan kita ini nanti di akhir Q1 itu rentang support resistennya itu akan bermain di area-area berapa, dan 3 saham favorit seperti biasa untuk Q1. Ya, jadi kalau kita di penghujung Q1 ya, di Maret kan berarti ya. Iya. So tadi yang awal-awal Ko Daniel bilang bahwa Q1 kali ini sebenarnya risknya begitu besar. Kenapa? Karena hari bursanya begitu pendek. Nah, betul. Jadi kalau hari bursa pendek, dana itu ngapain banyak-banyak di dalam? Iya kan? Kan berarti banyak tertahan, nggak bisa diputar. Ini istilahnya begitu. Jadi mereka akan mungkin muterin di tempat lain. Nah, jadi kalau udah seperti ini, ya seringkali biasanya tertekan. Atau enggak, ya sideways lah. Dan teman-teman kalau seumpamanya ada rally mendadak, ya harus curigai apakah itu akan menjadi dead cat bounce atau bukan. Betul. Jangan teman-teman, wah ini rebound lalu FOMO, lalu tiba-tiba dihajar makin dalam, itu habis nanti uangnya untuk beli-beli saham bagus kan. Jadi dengan harga hari bursa yang cukup pendek seperti ini, Februari, Maret lagi kan, jadi saya rasa lebih banyak defensif lah. Untuk akhir Q1 ini, IHSG kita mungkin akan begitu-begitu saja. Kalaupun ada berita baik, mungkin reboundnya nggak akan terlalu tinggi. Gitu. Cuman saya cukup optimis ya, kalau memang ada problem yang begitu masif, segala sesuatu koreksi di pertengahan tahun, nah akhir tahun nih, hopefully everything will recover. Hopefully, tahun 2025 semester 2, Q4 lah, kurang lebih begitu. Oke. Dan 3 saham pilihan, seperti biasa, Bro Albert? Oke. Nah, kalau saham pilihan ini agak susah nih ya. Karena, jadi yang gampang-gampang ciri-ciri dulu aja. ya. Karena yang gampang-gampang. Saham-saham yang sepi pasti saya cuma bisa share di dalam grup saya. Kenapa? Grup, iya. Kalau beli saham sepi, saya di publik ya, artinya wah ini saham di publik saya kasih tahu beli saham A contohnya, lalu sahamnya sepi. Itu ngeri sekali. Nanti rentan saling mengguyur istilahnya. Karena mau beli satu orang mau beli aja butuh waktu yang panjang, apalagi dibeli ratusan orang kan. Apalagi belinya sampai kalau udah sampai tembus ribuan orang, wah itu nggak dapat barang istilahnya. Nah tapi kalau untuk blue chip ya, teman-teman mau lihat komoditas CPO masih boleh. CPO harganya sedang naik dan ya ada sedikit sentimen baik ya dari B40 ya kan biodiesel. Jadi akan muncullah permintaan yang lebih dari sawit, sehingga itu akan mendorong untuk sektor sawit. Jadi teman-teman kalau mau lihat MS kan sudah terlalu tinggi. Kalau mau lihat LC boleh ya kan, ataupun sawit lainnya. Kalau Pak LKH kan sukanya AMCT kan. Nah, tapi itu kembali teman-teman mau ikut Pak LKH atau tidak, itu benar-benar kembali bagaimana teman-teman menganalisa emiten. Nah, kalau di luar itu, di luar sektor sawit, tentunya teman-teman boleh lirik banking ya. Teman-teman nggak harus belanja sekarang, tapi jangan sampai miss out. Karena kalau banking sudah mulai ada recovery, saya tidak tahu kapan, tapi kalau sudah recover, pasti akan terus masuk. Dan kalau teman-teman sudah terlambat, dia misalkan nih, udah naik 15% atau 20%, baru teman-teman, wah ini kayak terlambat, baru belanja. Itu kehilangan kesempatan potensial upside yang gede. Ingat ya, banking itu di Indonesia sudah mengalami berbagai siklus yang horor. Istilahnya, ya,
hancur udah pernah, tapi semuanya recover sampai all time high. Nah, berarti sekarang juga ada kesempatan emas kan, kalau harga sediskon ini, ya teman-teman, ada 4 big banks kok di Indonesia, bebas mau pilih yang mana. Saya rasa 4-4-nya equally bagus. Jadi kalau teman-teman sudah lihat things go well, hal pertama yang perlu teman-teman miliki itu adalah banking. Ya, itu yang paling aman. Teman-teman yang penting cuan dulu, nggak perlu nih cari cuan ratusan, harus 200-300% gitu kan. Tapi resikonya gede. Tapi kalau banking, teman-teman cuan 50% aja itu kayaknya bisa luar biasa sekali ya. Jangankan 50%, 30% dulu deh. Bisa cuan 30% di banking dengan minimum risk, itu menurut saya aja sudah a very good deal di dalam market. Nah, jadi banking itu bisa kasih teman-teman cuan seperti itu. Jadi watch for banking. Oke? Mantap. Keren Bro Albert, thank you banget buat insight-insightnya. Ya tadi kita banyak membahas isu, kemudian kita juga bahas tentang makroekonomi sedikit, komoditi, saham-saham juga kita udah bahas ya, beberapa kita bahkan bahasnya detail. Jadi kalau ada teman-teman cuan troopers yang telat untuk nonton IG Live kita pada malam hari ini, nanti nonton aja ininya ya, live ulangnya ada di IG-nya kita ya, di feed-nya kita itu nanti akan kita post, kemudian nanti ada di YouTube dan juga ada di Spotify gitu ya, akan kita posting ke seluruh social media kita karena kita sudah multi platform. Untuk itu thank you banget Bro Thank you Albert. Ko Daniel dan teman-teman semua. Pesan saya satu terakhir ya, kalau teman-teman ada yang kepingin suka diskusi seperti ini, di AG Invest itu saya setiap hari Minggu jam 8 malam selalu adakan diskusi saham bersama, dan itu bisa di Telegram saya secara gratis ya, AG Invest Smart Room. Teman-teman nanti kalau kepingin tahu ya bisa klik di IG saya juga ya, tinggal join. Jadi setiap minggu itu kita bisa ngobrol-ngobrol saham, nanya apapun secara gratis bisa gitu. Hari Minggu ya, mantap banget, keren. Thank you semua. Thank you Ko Daniel ya, luar biasa sekali thank you pembahasannya. Thank you teman-teman semua. See you. Malam, good night.